adalah faktor ring satu itu keluarga. Oh, keluarga. Kalau keluarganya udah bisa nerima keadaan, kalau kita tidak baik-baik aja dan mereka mau nerima dan mau support kita, itu akan lebih cepat. Sering-sering aja deh ngecek baterai, kayak ngecek baterai di handphone. Ini saya capek nggak? Saya lelah nggak? Lelahnya nggak hanya fisik ya, pikiran saya lelah nggak nih? Dan mental saya kenapa nih? Gitu. Hai Pinusian, senang sekali masih di sini bersama aku Syafira Salsabila dan juga saya Anang Fajar dalam Pintalk News Podcast. Iya, Pintalk adalah program dari pinusi.com yang akan membahas topik-topik menarik di setiap episodenya. Dan juga nih Kak Anang, kita memberikan berbagai informasi-informasi terbaru, viral, tapi nggak lupa juga untuk menghibur. Bener banget, Fira. Oke, by the way Kak Anang, apa kabar sih Kak hari ini? Hari ini kabarnya physically alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah. Ya. Kalau mentalnya boleh tahu gimana? Aduh, nanya mental sehat apa enggak? Gimana tuh? Ini kalau nanya soal mental sehat atau enggak kayaknya agak susah ya jawabnya ya. Karena aku sendiri juga bingung, maksudnya sehat enggaknya mental kita itu kita yang ngerasain atau justru malah orang lain yang lebih notice orang gitu. Sekitar ya? Jadi kalau ditanya sehat atau enggak ya mudah-mudahan sehat. Dan semua juga manusia di rumah dan kru di sini sehat semua. Dan semoga aku pun sehat. Amin. Ya mentalnya. Oke, dan Pinusian, ngomong-ngomong soal mental health ya. Iya. Itu menjadi topik yang sekarang itu banyak banget digondongin sama anak-anak milenial. Iya, betul. Ditambah lagi nih di TikTok, di Instagram, banyak konten kreator yang membuat konten mental health. Ditambah lagi nih satu lagi, public figure banyak yang akhirnya mengakui dirinya dengan percaya diri kalau dia itu adalah salah satu orang yang mengidap penyakit mental. Iya, gitu. jadi mereka itu speak up untuk memberikan pengalaman dan juga memotivasi orang-orang yang merasakan hal yang sama dengan mereka ya. Betul. Tapi ada juga yang pada akhirnya itu mereka kayak self proclaim. Iya. Karena kayaknya ini yang gue rasain deh. Kayaknya gue ngalamin ini juga deh kemarin. Itu juga yang akhirnya membahayakan stigma orang-orang. Jadi karena dia ngeliat sebuah konten terus di situ dibilang, oh ternyata si public figure ini gejalanya seperti ini, wah sama kayak gue banget nih, berarti gue fix nih gue kayak dia nih gitu kan. Betul, dan kayaknya itu kan belum tentu benar ya, karena kan tadi aku bilang untuk soal mental kita nggak semudah itu untuk menjustifikasi gitu kan. Nah, itulah mengapa di episode kali ini kita akan sharing juga nih Kak, ngobrol-ngobrol juga bareng mental health aktivis juga dan juga founder dari sehatmental.id. Oke, kalau gitu kita langsung ke studio Kak Ade Binarko. Kak Ade sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak, jalan dari Bandung ke Jakartanya lancar aman? Lancar, walaupun ya agak-agak ketiduran tadi. Wajar ya, ketiduran ngantuk gitu. Oke, Kak Ade, kalau boleh tahu nih, Kak Ade ini kan salah satu aktivis mental health ya Kak, dan juga founder dari sehatmental.id. Gitu. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih Kak, awal mula Kakak mendirikan sehatmental.id ini kenapa sih Kak? Oke, awalnya itu agak kebetulan sih, kalau bisa dibilang kebetulan ya Mas Anang dan Mbak. Karena saya punya masalah mental juga, mental health problem juga. Oh, oke. Itu orang sekarang udah pada tahu lah, namanya panic attack atau anxiety disorder. Jadi saya waktu itu pertama kali mengalaminya tuh lagi di satu mall. Saya nggak usah sebut mallnya ya, disingkat aja lah. Iya. Ya saya singkat PIM lah ya. Disebutin juga. Nah di situ malam minggu sama mantan cewek saya lah gitu. Dan tiba-tiba kayak jantung berdetak, terusnya kok kenapa ya gitu. Dan itu akhirnya berulang-ulang kali itu. Nah, saya pikir ini ada yang salah sama diri saya dan akhirnya saya cari tahu sampai ketemu sebelum sampai sehat mental aja. Jadi sampai saya ketemu itu puluhan kali ke UGD, ke IGD. Normal semua, jantung normal, terusnya tensinya normal, sampai urin segala macam juga udah sampai diperiksa, nggak ada masalah. Sampai kepala juga saya udah lupa deh, pokoknya masuk di gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ternyata itu masalah. Akhirnya satu dokter di IGD bilang ini kayaknya mesti ketemu sama psikiater.
Nah, mulai dari situlah saya kebetulan teman saya ada yang ngambil psikiater di Unpad, yang namanya Dr. Rama. Jadi awal dari situ dia juga pas lagi perlu perlu pasien buat pendidikannya, dan saya juga pas banget juga punya kebutuhan yang sama. Nah, sejak itulah kita mulai awalnya bukan sehat mental, namanya IMC dulu, IMC. Nah, tapi kita susah ya. Akhirnya kita saat itu kan itu tahun 2012. 2012 kita nyari nama yang akhirnya 2015 baru terbentuk namanya sehatmental.id karena lebih mudah diucapkan. Betul sekali. Nah, itu sebenarnya tujuannya dibentuknya sehat mental itu dasarnya apa, Mas? Gini Mas Anang, jadi awalnya saya pengen tahu nih seberapa besar sih, seberapa banyak orang tahu tentang kesehatan mental itu. Dari 2012 nggak ada yang tahu. Bukan nggak ada yang tahu ya, maksudnya minim banget gitu. Minim pengetahuan. Kecuali orang yang mungkin udah dari kecil udah dikasih tahu, punya keluarga atau latar belakang yang dibekalin sama knowledge tentang psikologi ataupun mental health, tapi saat itu masih minim. Kita bikin seminar waktu itu 2014. Seminarnya keren loh, di seberangnya Ambassador tuh, mall besar. Yang datang cuma 4 nih. 4 orang? 4 orang, karena baru udah promosi kanan kiri, kita udah keluar uang gitu. Itu termasuk kru apa yang nontonnya aja? Krunya 1 lah gitu. Kru. Jadi benar-benar saya bilang betapa sulitnya gitu saat itu ya. Dan akhirnya gimana caranya, akhirnya kita bikin free mental check up, nekat aja lah ke mall-mall gitu, dikasih booth karena emang ini event sosial kan. Ini kan kita emang organisasi sosial atau wadah sosial. Jadi sering dikasih buat sosial pasti ada gitu. Entah itu di bazar atau di festival apa, kita buka lah free mental check up. Itu pun masih minim banget. Tapi at least kita selalu berjuang sampai akhirnya saya nggak tahu kenapa itu waktu itu Robin Williams. Mungkin Robin Williams ya yang Williams. Terusnya Chester yang banyak bunuh diri deh. Oh iya, itu langsung booming gitu. Ramai banget. Nah, itu juga pas banget juga kita bikin festival namanya Mental Health Festival. Saya kepikiran gara-gara nonton Java Jazz nih. Nonton Java Jazz Festival, saya cari tahu gitu sama Mbak Dewi Gonta yang jalanin gimana sih bikin sesuatu kayak jazz gini bisa jadi orang selalu rame gitu. Ternyata kita mengemasnya ini harus pintar dan harus bisa adaptif sama keadaan yang sekarang ini. Betul. Saat itu lagi rame bikin festival barunya tuh. Ya udah kita bikin itu, and then rame gitu. Loh, kita pas bikin kemarin seminar kok sedikit banget ya workshop. Pas ini kok ratusan orang datang gitu. Dan nggak cuma dari Jakarta, dari luar kota juga datang. Betul. Berarti pada intinya sehatmental.id ini itu adalah salah satu upaya kakak untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin masih minim pengetahuan soal mental ya kak, mental health. Iya. Nah kak, kalau boleh tahu nih kak, sebenarnya tuh seberapa penting sih kesehatan mental untuk kelangsungan hidup seseorang? Karena kan memang banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena dia mempunyai gangguan mental. Oke. Nih, tadi menarik tuh pertanyaannya, kenapa sampai mengakhiri? Karena mereka mungkin nggak tahu saya kenapa, dan saya harus bagaimana dan harus kemana gitu. Nah ini sebenarnya sehatmental.id nggak cuma sendiri, kita butuh banyak teman-teman, makanya generasi sekarang saya bangga lah sama generasi sekarang nih, ya Gen Z ini bikin banyak komunitas ataupun wadah atau ruang ataupun apa aja, mau itu akun kayak sebuah akun tapi bisa mengedukasi dengan baik ya. Betul. Nah, yang penting itu bisa sampai ke semua lapisan masyarakat, karena kalau enggak nanti orang bisa, saya nyebutnya kehilangan udah kehilangan harapan ya, nggak bisa bilang kayak frustasi lah gitu, kehilangan harapan. Akhirnya dia juga
akhir hidupnya udah nggak bisa deh, maka malah jadi beban ataupun jadi tanggungan keluarga dan bikin malu diri sendiri juga gitu. Apalagi di era sekarang kan digital, dikit-dikit nama udah langsung netizen tuh luar biasa kan. Iya. Berarti memang mental health ini sepenting itu ya untuk hidup seseorang gitu. Sangat penting. Berarti gangguan mental dan gangguan jiwa itu sebenarnya sama nggak sih, Kak? Sama sih, karena ya kita itu katanya aja, sebenarnya istilah aja. Tapi kita semua juga ingat nggak jiwa kalau di Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya Bangunlah jiwa badannya. Baru ya jiwa dan raganya. Ya. Jadi emang jiwa itu nomor satu kalau buat kami nih yang ada di dunia mental health gitu. Dan menurut saya eranya sekarang udah dipermudah lah. Saking dipermudahnya kadang-kadang juga saya sayang juga kok bisa jadi lebay gitu. I see. Jadi self diagnose gitu. Nih gue bipolar nih gitu, atau gue depresi atau gue ADHD. Padahal udah pernah ditanya, udah pernah ke profesional belum, ke psikolog atau psikiater? Ya, belum pernah. Hanya self proclaim aja ya berarti ya. Iya, self proclaim banget. Dan jadi yang saya berharap sih untuk tidak Self diagnose dulu. Karena sekarang udah banyak banget kan informasi itu, entah di TikTok ataupun di website ataupun di sosial media lainnya, Instagram dan lain-lain. Tinggal cari tahu aja. Mungkin BPJS pun juga kan udah ada. Ya, udah mengcover ya sebenarnya. Udah mengcover. Walaupun nggak semua ya. Yang setahu saya belum semua, tapi udah banyak yang bisa di-cover dari BPJS. Gitu. Kak, kalau boleh tahu, ini kan masih banyak orang yang mungkin masih awam, masih tidak mengerti sama ciri-ciri umum dari ketika orang terkena gangguan mental. Sebenarnya tuh ada gak sih ciri-ciri yang umum untuk kita tuh sadar, oh kayaknya ini gue harus pergi ke psikiater deh gitu? Iya, yang pasti sebenarnya kayak jangan anggap psikolog atau psikiater itu kayak orang yang aneh gitu. Kayak gue aneh nih kalau ke psikiater. Sama aja kayak ke dokter gitu loh. Kita kan perlu check up badan kita benar nggak sih? Ini kayak nggak enak badan nih gitu. Ya minimal 6 bulan sekali, ataupun ya kalau emang perlu lah. Kalau udah nggak nyaman, karena manusia juga ada limitnya, ada limit lelah batin, luka batin banyak. Kalau diituin mungkin berapa SKS lebih kali kita kalau ngebahas itu. Cuma ya ini intinya tiap orang kan pasti punya masalah. Betul. Ini teman-teman di sini kru juga pasti punya masalah masing-masing di rumah. Saya juga, Bapak. Saya juga. Ini pada curhat semua ya. Iya, semua punya masalah. Nah, tinggal gimana kita coping mekanismenya. Jadi intinya gimana cara kita menyikapinya. Oh, kayaknya rehat dulu deh. Kalau orang lihat punya handphone ya, punya smartphone kan. Kita lebih khawatir baterainya itu tinggal 2% atau 5% dibanding pernah nggak kita sadar ngecek diri kita, baterai badan kita udah tinggal berapa persen ya gitu. Cara lahir batin nih. Iya juga sih benar. Iya. Stamina kita udah kuat nggak sih? Masih kuat nggak sih? Otak kita udah masih kuat nggak sih? Kan kita otak pikiran fokus dan energi di badan semuanya kan nyatu kan. Iya, gitu. Betul. Nah itu kita cek dulu nih. Biasanya pas istirahat, pas rehat tuh kita bisa tahu tuh. Kayaknya butuh istirahat dulu. Dan saya nggak nyalain kalau ada orang kayak mau ada smoking time atau mau me time atau mau iya benar. Mau ibadah dulu silakan, dan emang kayaknya perlu gitu. Manusia bukan robot kan. Iya, benar banget. Apalagi kalau capek-capek kerja tuh Kak. Aku kayak misalkan kalau capek kerja tuh aku sering gitu loh Kak, kayak aduh yang gue cari di hidup tuh apa ya, kok gini banget gitu. Sering merasa kayak gitu. Apakah itu juga termasuk tanda? Bukan ya? Sebenarnya gini loh. Kita tiap orang tuh
belajar keterampilan, tapi menurut saya ini dari Kang Abu ya, saya belajar dari Kang Abu juga nih. Nggak banyak orang yang yang belajar punya keterampilan menerima atau menderita. Oh, I see. Padahal banyak orang di luar sana menderita loh. Tapi mereka Betul. mereka Menerima. karena mereka juga hidup di jalan dan mereka bisa nerima gitu. Bisa berdamai dengan kenyataan. Berdamai dengan kenyataan, iya, dengan kenyataan sehari-hari, dengan dengan keadaan juga gitu. Dan kita di sini masih ngeluh, yang udah punya iPhone dan Android segala macam masih ngeluh aja gitu loh. Jadi saya pikir ya ini jadi PR kita semua lah, termasuk PR Mbak dan Mas dan saya juga, bahwa kita nggak cuma ngomongin topik-topik yang penting. Kalau ada public figure cerai ataupun KDRT langsung dulu, padahal banyak yang lebih penting. Kita diri sendirinya udah benar belum gitu. Betul. Kita jadi netizen yang baik, emang jadi netizen yang ngejudge orang gitu loh. Lebih ke introspeksi kali ya. Iya, lebih bijak dan Oh ya. Aku penasaran sih Kak, sebenarnya tuh gangguan mental itu bisa disebabkan oleh keturunan atau kayak pengalaman pribadi seperti trauma masa kecil mungkin? Iya, menarik nih. Sebenarnya tiap orang punya ada faktor nih dari psikiater saya nih. Iya. Ya, saya terapi terus dan saya saya menggali terus kenapa dan gimana bisa terjadi seorang tuh bisa terkena gangguan mental. Bisa jadi faktor genetik, faktor keluarga, lingkungan, keadaan sekitar gitu. Jadi faktornya itu variatif banget. Jadi menurut saya, tapi yang digarisbawahin sama sahabat saya dan juga psikiater itu, Dr. Rama dan Dr. Vivi juga Dr. Ida, adalah faktor ring satu itu keluarga. Oh, keluarga. Kalau keluarganya udah bisa nerima keadaan, kalau kita tidak baik-baik aja dan mereka mau menerima dan mau support kita, itu akan lebih cepat untuk bisa sembuh. Lebih baik lah sih. Saya kalau bilang kata sembuh, saya sendiri juga masih menganggap diri saya lebih baik daripada beberapa tahun lalu. Mungkin beberapa tahun lalu seperti saya cerita tadi, nggak bisa ngomong kayak gini nih. Ngobrol kayak gini nih, waduh, gemeter aja, takut, dan di keramaian tuh bisa pingsan gitu. Tapi sekarang namanya proses ya, proses hidup. Saya tadi udah bilang sama teman-teman semua untuk belajar punya keterampilan, bukan keterampilan coding loh, keterampilan bikin konten, tapi keterampilan untuk menerima kenyataan sama menerima nggak cuma senang tapi menerima penderitaan juga, terima tekanan juga, terima gimana ngelolanya dengan baik gitu. Berarti memang penyebab dari penyakit mental ini itu variatif ya, jadi tidak bisa dikatakan satu sumber. Nggak cuma satu faktor, itu multifaktor. Oke, I see. Multifaktor. Nah, ketika seseorang udah merasakan, kayaknya ada gangguan mental ini, dia sebaiknya seharusnya pergi ke psikiater atau ke psikolog sih? Pertama, boleh, mana aja boleh. Pokoknya cari bantuan yang paling mungkin saat itu dia bantu. Tadi kita di backstage sebelum kita mulai podcast kan tadi Mas Anang nanya, ini punya teman yang yang udah tiba-tiba gangguannya kambuh gitu. Skizo. Ya, skizo ya. Itu bisa, pokoknya kalau bisa langsung ke rumah sakit terdekat ataupun cari bantuan yang bisa langsung ngebantu. Karena kalau enggak nanti kita semakin ibarat kita nabung gitu. Nabung memang banyak, tapi nabung penyakit enggak. Kalau nabung duit kan banyak ya. Tapi kalau nabung penyakit banyak, jadi repot. Ya? Iya. Repot nanti untuk nyembuhin ya kan, pelan-pelan kita healingnya. Anak-anak sekarang bahasa sekarang healing ya. Healingnya staycation tapi terus ke Bali ya. Ya.
Padahal sebenarnya healing yang penting adalah kita pemulihan. Yeah. Kita di rumah kegiatannya kita relaksasi, terusnya juga mengelola stres juga, mengelola tubuh kita juga. Kita butuh tidur, kita butuh tidur yang cukup tadi, terusnya makan juga, kayak yang saya lakuin sampai sekarang udah lumayan jauh membaik lah. Terusnya juga bisa bisa produktif bekerja, dan kalau udah capek ingat kalau udah lelah kita punya batas gitu. Ya saya juga paham karena udah sering kayak teman-teman di sini nih. Kayak syuting seperti ini kan melelahkan juga ya. Betul sekali. Apalagi kejar tayang nih. Gimana? Tapi yang penting kalau udah rasa lelah ya habis udah habis habis bekerja capek. Bekerja tuh ya namanya manusia ada istirahat ya. Betul. Ibaratnya aja handphone aja perlu dicas kok saya bilang tadi. Betul. Tuh, kapan kita ngecas diri kita sendiri? Tubuh pun butuh hak istirahat gitu ya. Punya hak dong. Iya. Iya. Karena kan kita bukan robot juga ya. Iya. Itu manusia yang hidup dengan nafas juga, dengan tenaga, dengan hati, pikiran semua. Benar. Yang ngutip dari banyak sumber juga sih. Saya selalu belajar terus, dan kita nggak pernah berhenti belajar sampai kita nanti nutup mata. Cuma intinya kalau bisa nih, kan di era sekarang kan kompetisi mau jadi influencer, mau jadi TikToker, mau jadi businessman, jadi apapun. Enaknya kayak taman sih, bisa tumbuh kayak pohon apel, terusnya pohon belimbing. Itu kan tumbuhnya bareng. Betul. Tapi mereka nggak saling sikut-sikutan loh. Mereka beriringan. Mereka punya jalannya masing-masing ya. Iya, mereka punya jalur tumbuh. Punya jalur sendiri untuk bertumbuh, dan enaknya kita tumbuh bareng. Iya, betul sekali. Bukan bersaing atau menjatuhin gitu loh. Nah, itu yang mungkin kita lupa, dan kita suka ya pengen yang jadi yang terbaik lah, padahal ya terbaik jadi host di sini Mas Anang mungkin sama Safira ya lupa kan. Mbak Safira udah oke gitu. Iya. Dan semua orang punya peran masing-masing kok. Betul. Bayangin aja kayak Mbak Najwa Shihab kalau disuruh ikut balapan motor nggak mungkin kan. Jadi semua punya peran gitu. Iya. Jadi kenalin diri lah, kenalin diri potensinya kita juga, dan cari kesempatan juga kalau emang kita udah tahu kita bagusnya di mana, cari kesempatan yang ada dan manfaatin aja. Karena kalau kita nggak bergerak dan bertumbuh dan berani, itu nggak akan bisa nyelesain masalah di kita dan masalah mental health tadi. Mental health itu ada di sini. Untuk pengalihan juga ya, pengalihan ke hal-hal positif berarti ya. Ya. Kalau kita ngelakuinnya happy, otomatis kayak saya harus berhenti kerja dari satu aset manajemen karena emang ngerasa ada tekanannya udah saat itu nggak kuat. Saya nggak kuat sama angka-angka, dan akhirnya saya pikir udahlah, dan saya harus nyembuhin diri sendiri. Kalau nggak ambil kalau ilmu kemarin sama guru saya decision making, kita ngambil keputusan buat diri sendiri emang berat. Wah pasti ntar kalau nggak gajian gimana? Ya itu emang, tapi itu pilihan. Gitu. Kita mau sembuh apa mau terus begini gitu. Dan akhirnya saya ngambil keputusan untuk ya udah, saya pengen jadi diri saya yang saya bisa, saya punya passion di sana. Jadi host juga kayak Mbak, cuma di media yang lain. Nah. Ya udah, terus saya sekarang podcast. Ternyata di luar kalau kita mau buka pikiran, buka hati dan telinga dan mata, peluang banyak banget gitu. Iya. Gitu. Oke, Kak Ade, kalau boleh tahu, ini kan aku sering lihat tuh di TikTok, apalagi yang konten kreator pada bilang katanya kalau di umur 20 tahun itu adalah waktunya orang-orang itu rentan kena mental gitu. Bener nggak sih Kak? Nggak umur 20 tahun aja, yang udah tua pensiun aja juga mereka
frustasi juga gitu. Makin pusing ya banyak anak. Anak-anaknya masih kuliah, terusnya dia udah mungkin nggak dibutuhin lagi. Pemain bola pun udah 30, udah 35, udah 40. Mas Anang, mereka harus pensiun. Mereka udah staminanya udah nggak kayak umur 20 tahun. Iya kayak ngomongin bola ntar jadi ini nih, tapi kita jadi podcast bola kan. Jadi kayak Liga Champions nih. Ya Ibra aja kan udah nggak apa-apa nggak main gitu. Ibrahimovic nggak main nggak apa-apa gitu. Jadi intinya kasih kesempatan dan kita nerima aja bahwa kita 20-an kok begini, emang kompetisinya lagi tinggi. Iya, terus kayak peralihan masa juga ya dari anak-anak ke remaja mungkin menuju dewasa juga. Ya karena ya hidup itu kan bertumbuh terus. Betul. Tahun besok tantangannya beda lagi nih, Vera. Itu tantangan kita beda lagi. Tahun ini oke. Tahun depan ada aplikasi, ada lagi. Ini Twitter, Elon Musk dibeli, mau diapain lagi saya nggak tahu. Saya nggak pernah tahu masa depan dan kita bukan dukun juga kan, tapi paling nggak kita bisa memprediksi dan belajar. Ternyata digital itu kita jangan terlalu cepat. Ada handphone baru udah beli gitu. Saya sih kalau bisa ya udah lihat dulu situasi dan coba beradaptasi dengan keadaan yang semampu kita juga. Kadang kita mengukur diri. Iya, kadang kita belum mampu tapi maksain diri karena gaya hidup. Iya. Bukan biaya hidup tapi gaya hidup ya yang memberatkan gitu. Iya, bukan gaya hidup kita. Iya kan? Iya. Nah, terus kalau dari sehat mental ID ini sendiri melakukan apa sih untuk mereka yang terkena mental atau yang butuh bantuan nih gitu? Ya sesuai dengan di website kita di sosial media juga yang baru kehack kemarin, bikin lagi. Gak apa-apa, tapi nah itu juga tantangan. Kesel nggak sih? Udah puluhan ribu, udah 70.000 tiba-tiba kehack gitu. Padahal positif ya isinya Kak. Iya, itu kita selalu belajar loh. Jadi kesel banget tuh pasti. Secara mental orang pasti bilang kena mental, tapi kita bilang enggak, ya udah. Emang udah itu tantangan, saya ngerasa ya. ini saya ngambil sedikit spiritual aja sih. Saya juga bukan yang orang yang taat banget, masih biasa-biasa aja, cuma berusaha untuk lebih baik aja. Ibaratnya ya akun itu bukan punya kita loh, itu punya yang maha kuasa loh. Kalau dia mau ngambil kapan aja bisa. Jadi kalau kita udah bisa nerima diri kita, hidup tuh kayak gini ya udah gitu. Akan lebih mudah sih. Ya saya kesini aja tadi kan bingung kan alamatnya, tapi ya udah sabar aja. Akhirnya kan ketemu juga. Gitu. Berarti ada ilmu ikhlas ya. Ilmu ikhlas. Iya. Jadi kalau bisa nerima diri kita, wah itu lebih mudah lagi. Saya bisa ngomong gini karena emang saya udah belasan tahun ngalamin akhirnya ini nggak gampang juga Mas, maksudnya 5 tahun lalu mungkin saya nggak kayak gini, masih sebel juga sama diri sendiri gitu. Kenapa sih gue nggak ini ya, masih suka panik ya? Kenapa sih harus diterapi terus, harus medikasi untuk minum obat, kan nggak mau juga kan biaya juga nggak kecil. Tapi ya udah emang mungkin jalannya gini. Ya, Tuhan punya rencana lebih bagus daripada kita. Jadi mental health ini adalah kita bisa nerima diri sendiri. Itu yang saya bilang sehat mental itu adalah sehat dalam arti kita bisa sehat buat batin kita, buat pikiran kita, dan buat kondisi kita yang sekarang. Terima aja. Gitu. Menerima, berdamai ya. Iya. Sehat yang seutuhnya kan gitu. Jadi nggak cuma kita bagus badan nge-gym gitu bagus. Gitu. Oke. Kak Ade kalau boleh tahu kan tadi sudah banyak menyinggung soal anxiety yang dialami oleh Kak Ade ya. Dan kalau saya boleh tahu sudah berapa lama sih Kak Ade mengalami anxiety itu? Wah, zaman muda tuh, zaman pacaran ya. Tahun berapa tuh Kak? 2004 tuh. Sampai sekarang 2004. Sekarang lebih baik sih, kondisinya lebih baik. Karena udah ya masa 18 tahun ya udah ya. 18 tahun dari remaja masa sampai sekarang nggak ada perubahan. Tiap orang kan punya proses juga gitu. Mungkin yang Kakak alami apa sih faktor yang akhirnya Kakak tuh
jadi mengalami atau anxiety itu faktor utama gitu apa sih Kak? Nggak tahu ya, kalau saya tuh di keramaian agak susah. Jadi tiap orang kan, ini ngutip salah satu psikolog juga nih, dan psikiater juga. Tiap orang nih kayak Vira mungkin ada takut kecoa, apa takut di ketinggian, apa takut di lift gitu, ada nggak? Lebih takut ditinggalin ayang sih. Jawabannya milenial sekali, milenial sekali. Curcolnya di sini, nggak apa nih, curcolnya itu ya. Gitu. Ya, ini kalau Mas Anang mungkin takutnya apa ya? Ketinggian sih. Tinggian. Jadi tiap orang sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi orang lihat kekurangannya terus gitu loh. Kapan kita yang mau kelebihan kita? Iya. Ya dipaksa aja. Jadi Kakak itu dulu mengalami ini itu, apakah mungkin ada pengalaman sewaktu kecil yang kurang mengenakan atau turunan? Itu dia tuh. Itu masih PR. Ini minggu depan saya masih akan terapi lagi tentang inner child. Ada ketemu psikolog di Bandung. Saya akan lebih dalam lagi karena memang skopnya luas banget deh. Kita mesti tahu diri kita masa kecilnya, pola asuhnya seperti apa waktu kecil, tekanannya seperti apa. Itu kan mental health itu kan semuanya sinkron dengan semua hal yang relate sama kehidupan kita. Temen juga, waktu sekolah gimana, waktu kuliah ada nggak dibully, ditekan sama teman karena mungkin dulu Vira cantik, terusnya ada yang ngiri dan langsung ada difitnah segala macam, akhirnya jadi itu. Mas Anang mungkin dulu juga pernah ngerasain dibully atau gimana gitu, ataupun ngebully. Kita kadang nggak sadar juga sih. Betul. Kita ngebulinya kan kalau sekarang kan nggak hanya pakai verbal, kayak komen. Kayak komen akunnya telur gitu ya. Pakai akun fake. Ya, akunnya itu apa namanya? Itu yang online shop lagi. Nah, gangguan mental ini bisa sembuh nggak sih Kak? Pulih ya, kalau saya dari saya anak psikologi yang nggak lulus ya sebenarnya. Baru jadi pasien. Tapi tetap semangat untuk jadi aktivis. Kalau tanya sampai kapan, saya bilang selama saya bisa saya akan tetap kok. Gitu. Keren. Nah jadi pulih tuh lebih baik lah. Membaik. Mungkin saya yakin ada juga yang sembuh, dan kalau gini loh, ibarat kalau luka ringan gitu masih udah bisa diobatin. Tapi kalau lukanya udah berat, udah parah ya, ibarat kanker aja. Kalau masih stadium 1 mungkin nih, ini kan saya bukan dokter nih, tapi ini analogi aja. Stadium 1 udah tahu kanker, udah bisa kita udah bisa diobatin dan kita coba bisa sembuh gitu. Tapi kalau udah stadiumnya udah 4 kayak saya gitu, udah telat gitu ya. Ini udah parah, baru berobat nih gitu. Nah, kalau bisa saya berharap teman-teman semua yang nonton nih bisa preventif sama dirinya sendiri, sama peduli tentang kesehatan mentalnya diri dia dulu gitu loh. Betul. Atau sekelilingnya. Jadi kepeka, kita hidup kan nih gak cuma sendiri kan, kita juga hidup bareng-bareng sama keluarga, sama teman, sama sahabat, ataupun sama rekan kerja yang juga mungkin butuh pertolongan kita kadang cuek aja gitu. Nah, saatnya sekarang lah kita mulai. Saya berharap sih itu sih. Oke. Itu dia ya Kanang ya, berbagai informasi dari KAD mengenai mental health, dan cukup rumit dan panjang ya. Banyak banget ya. Penjelasan dan faktornya ternyata banyak banget ya. Enggak yang self proclaim kayaknya terlalu mudah gitu menyebutnya gitu, padahal nggak semudah itu juga untuk bilang gue kena mental nih. Wah, itu salah banget ya kayaknya. Itu banyak banget dan itu jadi konsumsi publik karena mungkin saya berharap ini harapannya banyak sih sebenarnya. Jadi teman-teman TikTokers sosial media yang aktif sosial media jangan boleh sih minta pertolongan, tapi jangan lebay gitu. jadi orang jadi nanti takutnya saya nanti jadi takut cari perhatian.
Cuma buat konten aja gitu ya? Iya demi konten, jadi Iya, konten. Tapi demi bukan konten. benar-benar dia butuh. Kalau dia butuh ya pasti teman-teman ataupun orang-orang yang Dekatnya dulu lah iya, ya gitu. Iya. Ini juga di sini juga ada tulisannya itu jumlah psikolog sama psikiater masih minim. Memang sih masih 1000-an. Berarti fakta Enggak, ya? kalau yang psikiater 1000, kalau psikolog saya belum baca. Nah, ini tuh beritanya katanya jumlah psikolog di Indonesia masih minim, tidak sebanding permasalahan kesehatan mental. Memang. Ini tuh Kak beritanya. Memang. Itu tanggapan Kak ya? Ternyata emang beneran sedikit. Benar memang Ya, apalagi- seminim itu ya Kak? Seminim itu. Kira-kira apa sih Kak faktor yang pada akhirnya psikolog atau psikiater itu minim? Padahal kan maksudnya yang kuliah psikolog kan saya lihat banyak Banyak ya. nih Dan kan. teman saya pun banyak banget yang kuliah jurusan itu. Ya termasuk saya kan juga dulu. Apa Terus saya nggak kebanyakan yang nggak lulus ya? Iya, ya karena dulu kalau kita di waktu zaman dulu ya, zaman kuliah psikologi itu katanya berobat jalan. Oh. Sebenarnya kita punya masalah juga, dan semua orang punya masalah, termasuk anak-anak psikologi juga punya masalahnya masing-masing. Dan di era sekarang yang tanda kutip mendewakan banyaknya followers dan banyaknya duit, dan kalau banyak duit tuh banyak followers tuh kaya sukses, itu jadi orang larinya ke sana, padahal ada hal yang lebih mulia ya, ada hal yang lebih mulia untuk jadi profesi yang sebenarnya awalnya kita pengen jadi psikolog tapi jadi melenceng. Itu banyak teman-teman juga, mungkin junior waktu saya kuliah juga jadi banyak yang ngomong, loh kok sekarang kerjanya di sini gitu. Nah, jadi gitu. Mau jadi psikolog, kuliah psikologi, Jadi konten. kerjanya misalnya Konten. di HRD, Influencer jadi. HRD gitu. Iya. Iya. Iya, Jadi pada HRD jalan. pun dia kerja iya HRD, human capital, kerja gitu. Dan konten juga, bingung. Jadi saya dunia ini kayak dibuat dengan konten. Semua orang pengen jadi konten kreator dan pengen populer, pengen Mengejar popularitas. iya, karena banyak ruang buat pamernya kan. Sosial media Gede kan ya. Sangat besar dan emang- luas. Emang itu Dan ruang pamernya. pengaruhnya juga ya kayak pengaruh dari orang itu tuh Iya. gede Nah, banget untuk masyarakat. bagian nanti udah kena masalah, pusing tuh. Mentalnya kena mental lagi Iya, katanya. Ya kan? Betul. Oke, lanjut berita kedua nih, ada yang bilang kena mental remaja makin banyak alami gangguan jiwa. Kena mental ya. Nah, Yang nggak usah ditanya. Kayaknya Anda tinggal googling aja. Tinggal googling atau tinggal buka sosial media. Entah di TikTok ataupun di di Instagram, banyak banget kan. Dan menurut saya sih perlu edukasi yang lebih panjang, dan mereka dari sekarang udah sadar gitu. Jadi ada self control lah gitu. Jadi bukan cuma mereka juga. Saya cuma mau nyampein satu lagi nih. Orang tua punya peran yang penting loh. orang tua. Iya. Orang tua punya peran yang penting, dan edukator atau guru itu punya peran yang penting. Karena dari kecil aja mereka udah pegang tablet, udah pegang iPad, udah pegang handphone. Nah, kalau emang mereka konsumsi dari kecil seperti itu, yang udah, kalau buat mereka ngata-ngatain orang biasa, tapi orang yang dibulinya atau di kata-katanya itu nggak terima, kan dia nggak tahu. Betul. Impactnya. Ya, saya punya ponakan juga kan, jadi ngerasa, waduh, nih mesti diedukasi dari kecil nih. Mungkin ada pelajaran khusus untuk pelajaran etika, manner dan etiket gitu. Itu harus sebenarnya perlu sih ya. Dari Kak Ade sendiri, tips buat menjaga kesehatan mental kita tuh seperti apa sih Kak? Yang bisa dilakukan kaum milenial. Versi saya aja ya, versi Kak Ade deh. Jaga kesehatan mental. Sadar lah, eling. Sadar aja bahwa kita manusia biasa, dan sering-sering aja deh ngecek baterai, kayak ngecek baterai di handphone. Ini saya capek enggak, saya lelah enggak, lelahnya enggak hanya fisik ya, pikiran saya lelah enggak nih, dan mental saya kenapa nih, gitu. Apa saya kayak Mas Ade? Oke, kayak Mas Ade berarti udah saatnya gue juga konsul nih, coba konsul.
nggak usah takut, gitu. Konsul aja. Kan konsul online juga banyak ya yang berbayar, nggak mahal juga, lagian nggak ada effortnya, maksudnya ada effort tapi paling keluar uang ada titik dok, banyak kan ada psikolog, banyak. Minimal dimulai ada penanganan pertamanya gitu ya. Free mental check up. Kayak dulu waktu saya set mental pertama kan bikin free mental check up. Sekarang kayak udah susah free lagi. Tuh. Walaupun pengen sih berharap nanti negara ngasih free mental check up di setiap rumah sakit. Itu impian kita sih. Impiannya sehat mental. Negara di setiap puskesmas, setiap vaskes punya free mental check up di setiap titik. Kalau perlu di sekolah, di mana, di sini juga kalau perlu ada. Depannya, mas-masnya juga tahu. Iya, kebetulan kru-krunya lagi pada pusing kepalanya nih Kak. Kalau ada pada puyeng semua, gitu, betul. Cocok. Soalnya tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Udah pertengahan tapi udah liburan duluan, jadi duitnya pada habis. Oh, udah liburan. Pada pusing tuh akhirnya. Saya belum loh. Belum. Kok ngasih nggak diajak ini? Kan mau ke Bali katanya besok. Kan mau ke Bali katanya eventnya. Itu tugas. Oh, tugas. Kalian lah ya. Bukan liburan. Kalian liburan lah. Oke. Habis juga dong, sama aja. Oke Kak Ade, kalau boleh tahu mungkin apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di sana, Pinusian di rumah yang mungkin masih berjuang melawan mentalnya, penyakit mentalnya? Jangan pernah nyerah dan jangan pernah ngambil keputusan di saat kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Kadang-kadang kan ini tadi kita sempat skip bahas kayaknya, tapi tentang suicide atau bunuh diri itu karena emang biasanya terlalu buru-buru ya ngambil keputusan. Saya beberapa kali ini saya ngomong untuk baru berapa kali ya di podcast ya. Saya suicide berapa kali dan orang suicide yang gagal saya lah. Gitu. Oh ya? Iya, dulu di apartemen hampir loncat juga, tapi saya pikir tapi akhirnya saya sadar kalau kondisi kayak gitu, saya telepon teman aja. Itu jam 2 pagi tuh. Buat distraksi. Iya, kita perlu pertolongan. Kita manusia biasa, manusia sosial. Betul. Telepon siapapun gitu loh. Kalau perlu ya telepon online. Makanya saya selalu gadget, baterai handphone sama baterai diri kalau perlu di cas juga. Ya kalau kita butuh pertolongan, telepon aja siapa yang bisa ditelepon. Oke. Betul sekali. Paling enggak ke bawah gitu. Kalau dulu sempat tinggal sebentar di apartemen ya, saya lari ke bawah ke security gitu. Saya nyari bantuan. Pak tolong bawa nih, saya lagi nggak aja. Fine gitu. Iya, saya lagi nggak oke nih keadaan mental dan mungkin jadi ngaruhnya ke fisik kan. Itu kan itu nyatu ya. Betul. Itu kan. Self harm segala macam kan kayak itu sangat memungkinkan ya kayak. Gimana? Untuk menyakiti diri sendiri gitu kalau udah. Iya, itu kan banyak banget ya teman-teman juga yang akhirnya nyakitin diri sendiri atau pikirannya jadi pendek lah. Jadi ya pokoknya udah nggak tahu masih gimana lagi. Ya udah kalau saya pribadi versi saya akan cari bantuan. Nggak perlu malu, emang saya butuh bantuan gitu. Someday juga dia teman yang kita telepon mungkin butuh bantuan kita. Iya. Jadi saling membantu lah ya. Hidup ini kan iya benar. Kita sekali lagi makhluk sosial. Betul. Oke Kak Ade, tadi kita udah berbincang banyak banget dari A sampai Z ya, nggak terasa juga gitu. Dan terima kasih Kak Ade buat waktunya sudah menyempatkan hadir di Pintalk. Terima kasih. Ya sampai subuh juga nggak apa-apa. Tadi belakang kamera aja kalau itu. Di back kita aja kembali lagi, oke. Oke Kak Ade jangan kapok ya diundang ke sini. Wah senang diundang sini, terima kasih. Oke, untuk Pinusian di rumah itu dia pembahasan kita kali ini mengenai mental health ya Kak Anang ya? Iya, bersama Kak Ade Binarko. Semoga apa yang kita bicarakan di episode kali ini bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi dan apapun hal positif yang dari Kak Ade sampaikan sepanjang acara ini. Dan juga untuk kamu di luar sana yang mungkin mengalami gangguan mental yang bingung harus kayak gimana, dengerin tadi kata Kak Ade apa, ikutin. Tetap semangat ya. Betul. Ya, kalau ada yang bagus diambil, kalau ada yang kurang bagus jangan ambil. Oke ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga nonton episode sebelumnya. Iya, betul. Oke, gitu. Aku Vira, belum dong. Belum kompak nih. Aku Syafira, Salsabila dan juga... Dan saya Anang Fajar.
Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.